Ada satu wanita yang Allah berikan kemuliaan yang tidak diberikan oleh Allah untuk wanita-wanita selain satu wanita ini. Termasuk juga tidak diberikan oleh Allah kepada 4 wanita yang paling mulia sebagaimana sabda Nabi itu. Kalau ibunya Nabi Isa saja mendapatkan gelar Siddiqoh, fakaifa bi ummi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lantas bagaimana dengan ibunya Rasulullah? Kemarin kita sudah sampai pada bahasan bahwasanya Rasulullah menegaskan 4 wanita yang paling mulia baik di dunia juga di akhirat, paling utamanya penduduk surga. Siapa saja? Sayyidah Maryam, Asia, Sayyidah Khadijah, dan Sayyidah Fatimah. 4 wanita ini yang ditegaskan oleh Rasulullah sebagai wanita-wanita yang paling mulia. Mungkin kita bertanya, hanya itu saja? Dalam hadis Nabi, penjelasannya ya, 4 wanita ini saja. Namun di sini penjelasan selanjutnya, keterangan dari musanniful kitab, walakin, akan tetapi, hunaka imro'atun bikullin nisa'i, ada satu sosok wanita bikullin nisa'i, dari seluruh wanita-wanita yang ada, mulai dari dulu sampai nanti, ada satu sosok wanita yang mungkin tidak tersebut di dalam hadis Nabi. Wanita tersebut abtona, tidak menampakkan. Allahu, siapa Allah, fadlaha, pada keutamaan wanita tersebut. Artinya tidak disebutkan secara jelas sebagaimana 4 wanita yang sudah kita pelajari kemarin. Hubban fi qalbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, cinta di dalam hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi wanita ini sebagai wujud dari cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau yang telah memberikan hak kepada wanita tersebut. Wanita tersebut ini wanita selain yang 4 yang disebut oleh Nabi itu. Ada satu wanita yang tidak disebutkan secara spesifik oleh Rasulullah. Kalau yang disebutkan oleh Rasulullah 4 wanita paling mulia, Sayyidah Fatimah, Sayyidah Khadijah, Sayyidah Maryam, dan Sayyidah Asia. Tapi ada satu yang tidak disebutkan secara jelas, begitu, atau yang telah memberikan hak pada wanita itu, syarofan, pada satu kemuliaan, ma yang tidak atau memberikan, siapa Allah, hu, kepada syaraf, li ahadin, untuk siapa saja, min nisa'il alamin,
dari wanita-wanita seluruh alam semesta. Ada satu wanita yang Allah berikan kemuliaan yang tidak diberikan oleh Allah untuk wanita-wanita selain satu wanita ini. Termasuk juga tidak diberikan oleh Allah kepada 4 wanita yang paling mulia sebagaimana sabda Nabi itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Alaisat jannatu kulli wahidin tahta qadamai ummihi kama warada fil hadis. Alaisat, bukankah jannatu kulli wahidin, surganya untuk setiap orang, bukankah surganya setiap orang itu tahta qadamai ummihi, berada di bawah kedua telapak kaki ibunya. Sebagaimana sabda Nabi, al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Kalian, surga kalian adalah berada di bawah telapak kaki ibu kalian. Kalau kalian bisa menjunjung tinggi ibu kalian, orang tua kalian, kalian letakkan di atas kepala kalian. Maksudnya, tidak ada kepentingan yang mengalahkan kepentingan orang tua kalian. Maka saat itulah kalian sudah mendapatkan surga, mendapatkan satu kemuliaan yang luar biasa. Tapi kalau kepentingan orang tua masih berada di bawah kepentingan kalian, menganggap sama saja kepentingan orang tua dengan kepentingan kita, itu sudah salah. Harus kita junjung tinggi. Itu maksudnya. Bawah telapak kaki ibu. Maka di sini saya tidak ingin membahas ini, saya cuma ingin mengatakan alaisat jannatu kulli wahidin tahta qadamai ummihi kama warada fil hadis. Bukankah surganya untuk setiap orang itu berada di bawah kedua telapak kaki ibunya? Fakaifa satakunu manzilatu ummi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lantas bagaimana derajat kemuliaan ibunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jika Rasulullah adalah orang pilihan, dan tentu orang pilihan tidak akan diberikan kepada orang sembarangan. Surganya Rasulullah berada di bawah telapak kaki ibunya. Maka maka dialah ummu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dialah ibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam allati yang takunu damuhus syarifatu, takunu damuhus syarifu, yang ada damuhu apa darahnya Nabi yang mulia. Darah mulia Nabi itu min damiha, berasal dari darah sang ibu. Walah muhus syarifu, dan daging Nabi yang mulia itu min lahmiha,
berasal dari daging sang ibu. Wa ardo'at, dan telah menyusui. Siapa ibu Rasul? Hu, pada Rasulullah, min labaniha, dari asinya dia. Tentu Rasulullah ada beberapa ibu asuhan, kemudian juga ibu yang menyusui. Tapi yang pertama kali menyusui Nabi adalah ibunya, yakni Sayyidah Aminah. Wa ghadathu bi akhlaqiha, wa ghadat, dan memberikan asupan. Siapa umur Rasul? Hu, pada Rasulullah, memberikan asukan apa? Bukan cuman ASI, bukan cuman makanan, tapi juga bi akhlaqiha, dengan akhlak dan etika ibunya. Karena ibu itu merupakan madrasatul ula li aula biha. Ibu itu merupakan madrasah pertama, sekolahan pertama untuk anaknya ya ibu. Di sini peran kalian itu nanti sangat-sangat menentukan. Kalian sebagai wanita punya peran besar untuk anak-anak yang Allah titipkan untuk kalian nanti. Mudah-mudahan menjadi anak-anak yang solihin solehah. Kanat, karena kanat ada. Siapa ibunya Rasulullah itu? Lahu, bagi Rasulullah, al-ab wal merupakan bapak sekaligus ibu Nabi. Ketika Rasulullah terlahir ke muka bumi, ibu Nabi, yakni Sayyidah Fatimah, merupakan single parent. Karena ayahnya Rasulullah kembali ke rahmat Allah, wafat ketika Rasulullah masih dalam kandungan. Maka otomatis saat terlahir, ibunya Nabi sekaligus menjadi ayahnya Nabi. Single parent. Idza kanatis sayyidatu Maryamu ummul Masih alaihi wassalam siddiqotan. Idza kanat, maka jika kanat ada, as-sayyidatu Maryam, siapa Sayyidah Maryam, ummul Masih alaihi wassalam, Sayyidah Maryam sebagai ibunya Nabi Isa alaihi wassalam, siddiqotan, merupakan siddiqoh atau bergelar siddiqoh. Kalau Sayyidah Maryam itu mempunyai gelar siddiqoh, kama wasofahal haqqu ta'ala fi qaulih, sebagaimana Allah jelaskan di dalam firman-Nya, wa ummuhu siddiqotun, dan ibunya Nabi Isa siddiqotun, adalah siddiqoh. Kalau ibunya Nabi Isa saja mendapatkan gelar siddiqoh, fakaifa bi ummi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lantas bagaimana dengan ibunya Rasulullah? Kalau Sayyidah Asia, Sayyidah Maryam, Sayyidah Fatimah, Sayyidah Khadijah disebutkan oleh Rasulullah sebagai 4 wanita paling mulia,
Lantas bagaimana dengan ibunya seorang yang paling mulia dan paling dicintai oleh Rasulullah? Allahumma sholli ala Muhammad. Wallahi, demi Allah, ini sumpahnya pengarang kitab. Ini sesungguhnya aku uhibbu, mencintai siapa aku, kepada ibunya Rasul, aksara min ummi, lebih banyak daripada kecintaanku kepada ibuku. Tentu tidak ada di hadis. Rasulullah tidak menyebutkan secara spesifik. Namun logika cinta kita tentu, kalau seperti Sayyidah Maryam saja di Al-Quran mendapatkan julukan Siddiqoh, apalagi ibunya Rasulullah. Man, barang siapa lam ya'rif li ummi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qadroha, barang siapa yang tidak mengetahui li ummi Rasulillah, bagi ibunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak mengetahui apa? Qadroha, kemuliaan beliau, kemuliaan ibu Nabi. Falaisa lahu, maka tiadalah lahu bagi man min hubbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nasibun, bagian. Orang yang tidak tahu kemuliaan, apalagi tidak bisa memuliakan orang tua Nabi, wabil khusus tidak bisa memuliakan ibu Nabi, maka dia tidak berhak, tidak pantas untuk mendapatkan bagian dari cinta Rasul. Mustahil akan menjadi kekasih Rasulullah kalau dia tidak bisa mencintai wanita yang paling dimuliakan dan dicintai oleh Rasulullah, yakni Sayyidah Aminah. Allahumma sholli ala Muhammad. Apa ada yang tidak mencintai atau memuliakan atau tidak menganggap mulia ibunya Rasulullah? Mungkin orang mungkin bukan muslim, wajar kalau bukan muslim. Tidak. Bahkan di kalangan umat Islam sendiri ada satu kelompok yang mereka itu meyakini bahwa orang tua Nabi termasuk ahli neraka. Karena pada waktu itu ajaran Islam belum datang dan mereka orang tua Nabi belum masuk Islam, jadi nggak mungkin bisa masuk surga. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Masa iya Rasulullah saja dijanjikan oleh Allah untuk tidak mengecewakan Rasulullah untuk masalah umatnya. Kalau masalah umatnya saja Allah tidak mau mengecewakan Rasulullah, apalagi orang tua Rasul. Jadi jangan pernah ada yang punya pemahaman mengaitkan kecintaan Rasulullah dengan orang tua beliau dikaitkan dengan masalah-masalah syariat. Karena jadinya bisa kurang ajar. Jadinya bisa kurang ajar. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Wa ma, dan tiadalah ikhtaro, memilih, ikhtaro, memilihkan, gitu maksudnya. Allah Ta'ala, siapa Allah Ta'ala,
li ahabbi khalqihi sallallahu alaihi wasallam, untuk makhluk yang paling dicintai oleh Allah, yakni Rasulullah. Maka tidaklah Allah memilihkan untuk hambanya yang paling dicintai illa ahabba imro'atin, kecuali paling dicintainya wanita oleh Allah, litakuna, untuk menjadi siapa imro'ah, lahu, bagi Rasulullah, umman, sebagai ibu. Ya, kita tahu Rasulullah adalah manusia yang paling dicintai oleh Ginoboboten. Kita yakin bahwa Rasulullah adalah manusia yang paling mulia seluruh alam raya. Tidak ada yang melebihi kemuliaan Rasulullah. Tidak ada yang melebihi kecintaan Allah, melebihi kecintaan Allah kepada Rasulullah. Tidak ada kecintaan Allah kepada makhluknya yang melebihi kecintaan Allah kepada Rasulullah. Maka Rasulullah ini adalah sosok yang paling dicintai oleh Allah. Dan untuk sosok yang paling dicintai oleh Allah ini, tentu Allah akan memilihkan seorang ibu dari wanita yang tentunya juga paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham? Ini adalah sosok yang paling dicintai oleh Allah. Tidak mungkin Allah akan menitipkan Rasulullah di rahimnya seorang wanita, kecuali wanita itu juga sangat dicintai oleh Allah. Paham? Paham? Ini yang dimaksud. Wa makhtarallahu ta'ala li ahabbi khalqihi sallallahu alaihi wasallam illa ahabba imro'atin litakuna lahu umman. Ini. Jadi betul Rasulullah menegaskan ada 4 wanita yang paling mulia. Tapi ada satu wanita yang tidak disebutkan oleh Rasulullah. Tidak ditampakkan oleh Allah. Tapi logika cinta kita kepada Rasulullah pasti dari keempat wanita ini Rasulullah tentu lebih mencintai, cinta Rasulullah kepada ibunya melebihi kecintaan beliau kepada seluruh wanita. Bahkan termasuk juga putrinya. Bahkan termasuk juga istrinya. Bahkan termasuk juga wanita-wanita yang Rasulullah muliakan. Tentu ibu Rasulullah lebih dicintai oleh Rasulullah ketimbang seluruh wanita yang lain. Allahumma sholli ala Muhammad. Lantas kenapa kok gak disebut sekalian sama Rasulullah? Kenapa kok cuma disebut afdhalun nisa'i ahlil jannah? Kenapa kok gak ditambah lagi Aminah, Khadijah, Fatimah, Maryam, Asia? Kenapa kok gak ditambah? Disinilah salah satu bentuk sir atau rahasia kecintaan kita kepada Rasulullah. Umat Islam, kecuali mungkin Syiah, tidak mungkin akan meremehkan Sayyidah Khadijah, Sayyidah Aisyah, Sayyidah Maryam, Sayyidah Asia. Itu. Di sini bentuk sirnya. Sir kecintaan kita kepada Rasulullah. Jangan sampai kita kurang ajar kepada Rasulullah, apalagi menganggap kedua orang tua Nabi itu di neraka. Naudzubillah, summa naudzubillah min dzalik. Bun. Wajihan fid dunya wal akhirah. Ya, teruskan ayat kita. Kaitannya dengan kabar gembira yang Allah sampaikan kepada Sayyidah Maryam atas
anugerah seorang anak, yakni Al-Masih Isa ibnu Maryam. Isa itu wajihan fid dunya wal akhirah. Dia itu menjadi orang yang terpandang, terkemuka fid dunya, baik di dunia, wal akhirati, serta di akhirat kelak. Al-wijahatu, adapun wijahah, ziyadatun fil jahi warifatil qadri. Al-wijahah itu adalah ziyadah fil jah, tambahan dari kewibawaan. Wibawanya Nabi Isa itu melebihi kewibawaan tokoh-tokoh masyarakat pada waktu itu. Jadi sangat wibawa, sangat disegani. Warifatil qadri, dan tentu kemuliaan Nabi Isa di atas atau mengungguli kemuliaan seluruh tokoh-tokoh umat kala itu. Wal wajihu, dan adapun al-wajih, huwallazi la turaddu mas'alatuhu. Orang yang sangat berwibawa itu, huwallazi, adalah dia, la turaddu, yang tidak tertolak, mas'alatuhu, apa permintaannya. Seseorang kalau sudah sangat segan kepada seorang tokoh, maka apapun yang diinginkan oleh orang yang ditokohin ini, sebisa mungkin akan dipenuhin. Ini yang dimaksud dengan alladzi la turaddu mas'alatuhu. Li karomati wajhihi, karena kemuliaan orang tersebut. Wahwa, dan adapun Nabi Isa ini muqarrabun, adalah orang yang didekatkan minallahi, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana di ayat wa minal muqarrabin, dan Nabi Isa itu termasuk orang-orang yang didekatkan. Ada istilah muqarrib, ada muqarrab. Kalau muqarrib itu orang yang mendekatkan. Kalau muqarrab, yang didekatkan. Perhatikan. Jadi pada hakikatnya kita ini dalam beribadah, dalam berusaha mendekatkan diri kepada Allah, secara dohir mungkin kita berusaha mendekatkan diri kepada Allah, tapi hakikatnya itu adalah anugerah Allah mendekatkan diri kita dengan Allah. Sekelas Nabi Isa saja itu masih disebut muqarrab, yang didekatkan, bukan disebut muqarrib. Muqarrab ini isim maf'ul. Jadi di sini tidak disebutkan Nabi Isa yang berusaha mendekatkan diri kepada Allah, tapi Allah yang mendekatkan Nabi Isa kepada Allah. Wa minal muqarrabin. Kalau Nabi Isa saja masih disebut minal muqarrabin, apalagi kita, wahai anak-anakku. Apalagi kita. Maka ketika kita berusaha rajin ibadah, ketika kita berusaha bisa sholat, itu sudah satu hal yang luar biasa, nikmat dari Allah. Karena pada hakikatnya kita ini juga tidak bisa untuk beribadah kepada Allah tanpa anugerah dan bantuan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai perbandingan, ini sering saya ucapkan ini. Perhatikan, sekarang ini musim haji.
Sholat yang kita lakukan, itu sekali lagi saya katakan, itu adalah upaya kita. Sekarang kalau saya tanya, antara melaksanakan ibadah haji dengan melaksanakan sholat, kira-kira lebih berat mana? Antara melaksanakan ibadah haji dengan sholat, lebih berat mana? Secara dohir, lebih berat ibadah haji. Butuh dana, butuh biaya, butuh kesehatan, butuh waktu, dan seterusnya. Butuh tenaga. Itu secara dohir. Tapi secara batin, secara hakikat, jauh lebih berat melaksanakan sholat. Kok bisa? Sebagai bukti, orang yang melaksanakan ibadah haji, itu bisa juga disebut dengan memenuhi panggilan haji. Orang yang haji itu kan dipanggil. Bagaimana ayatnya? Wa'adzin finnasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli domirin ya'tina min kulli fajjin amin. Nah, ini seruannya orang yang haji itu. Wa'adzin finnasi bil haji. Wahai Ibrahim, serukanlah kepada semua orang-orang itu untuk melaksanakan ibadah haji. Karena seruan, karena dipanggil, maka ketika orang melaksanakan ibadah haji, dia memenuhi panggilan itu bagaimana bilangnya? Coba sekarang sebagai contoh, saya manggil Ca, Bek, bahasa Jawa jangan bek-bekan kamu. Ica, nggih atau dalem. Sama nama kamu? Mila? Dalem. Itu saya manggil, dia menjawab. Nggih, dalem. Cong, abdina, engki, Kak Dinto. Itu jawabannya. Nah, ketika orang dipanggil haji, jawabannya bagaimana? Labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Artinya labbaik itu ya nggih, dalem. Itu menjawab panggilan. Labbaik Allahumma labbaik. Dalem ya Allah, saya datang. Jadi ketika dipanggil haji, kita bisa jawab, iya saya datang. Saya datang memenuhi panggilan. Ketika sudah bilang saya datang memenuhi panggilan, itu berarti sudah meyakini kalau dirinya bisa untuk melaksanakan ibadah genobobotan. Anak yang dipanggil oleh bapaknya, cong, Pak, dalam lah. Karena, tapi kalau umpamanya anak itu sedang bersalah, dipanggil masuk kamar, sini, nggak berani karena punya salah, nggak bisa jawab. Kalau bilang dalam nanti ketahuan ada. Anaknya itu takut karena bersalah. Diem takut. Gak berani jawab. Gak berani dalam. Nah, berarti ketahuan ada. Mana itu Padahal ada. Gak berani jawab. Khawatir menghadapi orang tua. Takut dimarahin. Takut gak bisa menjawab. Tapi kalau haji tadi enak. Wa'adzin finnasi bil haji. Hanya orang yang sudah siap melaksanakan haji jawabnya labbaik Allahumma labbaik. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah cara jawabannya. Bandingin sekarang dengan orang yang melaksanakan sholat. Ketika ada adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jawabannya asyhadu an la ilaha illallah. Tapi ketika sudah sampai pada kalimat hayya 'alas shalah, ketika sudah sampai pada kalimat hayya 'alas shalah, ayo sholat, jawaban kalian bukan na'am, jawaban kalian bukan labbaik ya Allah usolli, ya Allah saya mau sholat. Tidak, jawaban kalian justru la haula wa quwata illa billah.
La haula wala quwata illa billah itu, kalau secara makna, maksudnya itu, saya nggak bisa, cuman ada kekuatan dari Allah. Tidak ada daya dan upaya saya untuk bisa melakukan itu tanpa kekuatan dari Allah. Hayya 'alas shalah, bukan labbaik usolli. Tapi jawaban kita, la haula wala quwata illa. Itu artinya kita sudah sergap, kita sudah dengan riang gembira melaksanakan sholat. Itu merupakan anugerah dan nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jauh lebih berat melaksanakan sholat daripada haji. Ini apa betul? Setuju apa betul? Gak ada orang yang haji ketika tawaf bukan labbaik Allahumma labbaik la haula wala quwata illa billah, ya Allah saya nggak punya, belum jatah saya, ya Allah belum punya uang, ya Allah. Enggak kok. Kalau sudah datang labbaik Allahumma labbaik. Tapi kalau sholat, meskipun sehari kita 5 kali dipanggil sholat, tetap jawaban kita la haula wala quwata illa billah. Bahasa kalian mungkin la haula quwata, apa ya? Nah itu. Jadi Islami la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Inilah anak-anakku sekalian rahimakumullah. Sekali lagi, dalam rajinnya kita beribadah, rajinnya kita deres, rajinnya kita ngaji, itu semata-mata anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal bagaimana kita mensyukuri nikmat itu. Tinggal bagaimana kita menyikapi anugerah itu. Musuh kita adalah sifat malas. Lawan malas. Lawan bisikan-bisikan yang berusaha ingin merusak rasa syukur kita atas nikmat dari Allah. Maka dengan demikian, insya Allah kita termasuk minal muqarrabin. Amin Allahumma. Mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat. Al-Fatihah.